Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Kita mau dengar firman Tuhan pada hari ini, namun sebelumnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman supaya Tuhan memimpin, memberikan hikmat pengertian kepada kita supaya kita bisa mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan dengan kekuatannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik buat kami semua, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh diberi kesempatan kembali untuk dengar firman Tuhan. Ini adalah satu anugerah, satu kesempatan yang baik buat kami. Oleh sebab itu kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Berikan tuntunan, berikan pimpinan, hikmat, pengertian oleh-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sedang diberkati Tuhan, kita bersyukur kalau kita hari ini boleh ada sebagaimana kita adanya itu semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan tentunya saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita tanpa disadari sudah memasuki bulan Agustus saudaraku. Bulan Agustus di mana bangsa kita, negara kita merayakan memperingati hari kemerdekaannya, di mana hari kemerdekaan bangsa kita peringati setiap bulan Agustus saudaraku. Dan kita melihat pada umumnya kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa-bangsa, oleh negara-negara pada umumnya di seluruh dunia ini, mereka memperolehnya dengan cara berjuang mati-matian, dengan cara memperolehnya dengan begitu gigih, begitu keras, berjuang mati-matian hingga mereka bisa memperoleh kemerdekaannya saudaraku. Namun hal ini berbeda, sangat berbeda tentunya dengan kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen adalah anugerah, adalah kasih karunia. Kita tidak ada andil sedikit pun dalam mengerjakan keselamatan tersebut karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, ganti kita, dan Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan buat kita semua saudaraku. Oleh sebab itu kita terima karena kasih karunia dan anugerahnya Tuhan saudaraku. Kita boleh terima itu semua dari Tuhan atau pemberian dari Tuhan. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan bahwa kemerdekaan itu harus dikerjakan secara bertanggung jawab. Di Filipi 2:12 dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama lihat di dalam Alkitab kita yang terambil dari surat Galatia pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan lihat sama-sama dan saya akan baca buat kita semua dari Galatia 5 ayat 1 sampai 4. Perikopnya berjudul kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bapak Ibu sedang berkati Tuhan. Kalau kita lihat di dalam surat Galatia pasal 5 ayat yang pertama ini, di awal-awal itu ada indikasi bahwa ada beberapa jemaat di Galatia yang mereka sebetulnya belum sungguh-sungguh merdeka. Mereka sebetulnya belum memperoleh kemerdekaan yang sejati saudaraku. Nah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan bahwa kemerdekaan sejati ini bicara tentang kemerdekaan dan tanggung jawab saudaraku. Kemerdekaan yang bertanggung jawab maksudnya. Saudaraku, kemerdekaan yang sejati itu berbicara atau di dalamnya berisikan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Nah tema khotbah saya pada hari ini adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan yang bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, di sini kita melihat ada beberapa jemaat yang tidak mengerjakan tanggung jawabnya. Setelah dimerdekakan oleh kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita saudaraku, mereka tidak mengisi kemerdekaannya dengan baik. Nah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kemerdekaan yang bertanggung jawab ini atau kemerdekaan dan tanggung jawab itu merupakan satu paket yang gak bisa dipisahkan. Itu seperti halnya hak dan kewajiban tiap-tiap orang. Hak dan kewajiban tiap-tiap orang. Nah kemerdekaan itu adalah hak semua orang. Kemerdekaan itu adalah hak semua orang di muka bumi ini. Dan juga tanggung jawab adalah kewajiban daripada setiap orang saudaraku di dalam kehidupan ini saudaraku. Nah kita lihat di sini bahwa kemerdekaan itu yang sejati bicara tentang kemerdekaan yang bertanggung jawab. Nah tetap mengerjakan keselamatan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan dalam kehidupan ini saudaraku. Nah kita akan lihat sama-sama di sini bahwa kemerdekaan yang bertanggung jawab itu harus dikerjakan dalam kehidupan kita. Harus betul-betul kita lakukan dengan baik saudaraku. Sehingga kita boleh mengalami kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati itu sekali lagi berisikan tentang kemerdekaan yang bertanggung jawab. Nah ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita setelah kita dimerdekakan saudaraku. Sebagai orang percaya yang telah terima kasih karunia, telah terima anugerah Tuhan, ada tanggung jawab yang kita mesti kerjakan saudaraku. Yang pertama kita akan lihat sama-sama di ayat yang pertama, bagian yang B, di situ dikatakan demikian.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kup perhambaan. Saudaraku, tanggung jawab kita yang pertama supaya kita boleh mengalami kemerdekaan yang sejati atau kemerdekaan yang sebenarnya, saudaraku, yaitu adalah mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan yang Allah telah berikan buat kita, saudaraku. Ini dikatakan karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kup perhambaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa berdiri teguh itu artinya kita harus berdiri kokoh, berdiri kuat, tetap pada pendirian kita, mempertahankan kemerdekaan sebagai anugerah Allah yang harus dipegang teguh, saudaraku. Jangan goyah. Ada banyak hari-hari terakhir ini juga jemaat di Galatia, mereka terpengaruh dengan ajaran Injil yang lain. Mereka terpengaruh dengan saudara-saudara palsu atau orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen pada waktu itu, yang mengajarkan mereka untuk mereka harus disunat, saudaraku, mengikuti hukum agama Yahudi. Nah, beberapa orang terpengaruh. Ini terlihat dari Galatia 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita lihat sama-sama Galatia 1 ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, saudaraku, kita lihat di sini bahwa ada beberapa jemaat di kota Galatia yang terpengaruh kepada pemberita-pemberita Injil yang lain, saudaraku, kepada ajaran-ajaran yang lain, kepada ajaran-ajaran hukum agama Yahudi pada waktu itu, yaitu hukum Taurat, saudaraku, bahwa mereka diharuskan menyunatkan diri mereka supaya mereka selamat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mempertahankan kemerdekaan kita, saudaraku, supaya kita bisa mengalami kemerdekaan yang sejati. Kalau tidak, maka kita akan kembali lagi kepada kup perhambaan dosa. Kalau tidak, kita akan jatuh kembali, saudaraku, dan lepas dari kasih karunia. Kita keluar dari kasih karunia dan kita lepas dari Kristus yang sebenarnya, dan kita mengikuti dosa yang memperbudak kita kembali, saudaraku. Ini penting buat kita semua, supaya sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya, kita mempertahankan kemerdekaan. Ini tanggung jawab kita, saudaraku. Tanggung jawab kita yang pertama yaitu mempertahankan kemerdekaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini juga di negara kita, dalam kehidupan keseharian kita, dalam the new normal life ini, saudaraku, orang-orang diharuskan memakai masker ketika keluar rumah, dan juga orang-orang harus rajin mencuci tangan sebelum makan dan minum. Juga harus menghindari kerumunan orang banyak, dan juga mereka harus mematuhi yang namanya social distancing atau physical distancing. Namun, saudaraku, kita melihat bahwa ada orang-orang mungkin yang terpengaruh dengan orang-orang yang berkata seperti ini. Gak usah pakai masker. Ya, virus biasa kok ini. Virus ini tidak berbahaya, saudaraku. Dikatakan seperti itu, dan mulai kita terpengaruh. Kita gak berpegang teguh kepada apa yang kita harus jalani di the new normal life ini, saudaraku. Kita harus jalani di tatanan kehidupan yang baru ini, saudaraku. Kita terpengaruh dengan orang-orang yang mungkin mengatakan seperti itu, bahwa tidak penting pakai masker karena ini hanya virus biasa. Tidak penting mencuci tangan karena ini tidak berbahaya virusnya. Karena ini bukan melalui udara penyebarannya dan sebagainya, saudaraku. Kita melihat ada banyak pendapat-pendapat seperti itu, sehingga ini akhirnya membuat kita goyah. Dan kita akhirnya mulai tidak pakai masker. Kita akhirnya sekarang mulai tidak mencuci tangan lagi. Kita mungkin pergi ke sembarang tempat. Kita mungkin ada di tengah kerumunan orang banyak, saudaraku. Nah, saudaraku, mari kasih karunia Allah yang telah diberikan lewat keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, harus kita pertahankan, saudaraku. Ini kewajiban kita, ini tanggung jawab kita, bahwa kemerdekaan yang sejati adalah bicara tentang kemerdekaan yang bertanggung jawab. Nah, yang jadi tanggung jawab kita, saudaraku, adalah mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan buat kita. Hal yang kedua, saudaraku, supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati, di dalam kemerdekaan yang bertanggung jawab itu, tanggung jawab kita adalah menggunakan kemerdekaan dengan baik dan benar. Ini tugas kita, ini tanggung jawab kita, saudaraku, supaya kita boleh menggunakan kemerdekaan yang Allah telah anugerahkan dengan baik dan benar. Nah, ada banyak orang hari-hari ini menyalahgunakan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, saudaraku. Sebagaimana orang-orang di kota Galatia pada waktu itu, Paulus nasihatkan dengan keras. Paulus juga menyindir mereka, saudaraku. Di ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan lainlah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku, kita lihat di sini bahwa orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, yang mungkin juga sebagai pemberita-pemberita Injil yang lain, yang mengharuskan orang Galatia untuk menyunatkan dirinya kembali kepada hukum Taurat. Saudaraku, menurut hukum Taurat, kita melihat di sini bahwa mereka sepertinya menentang ajaran Paulus. Mereka sepertinya tidak
sehati dengan Paulus, saudaraku. Mereka menyerang Paulus, bahkan mereka mempertanyakan dan meragukan kerasulan Paulus. Mereka meremehkan kerasulan Rasul Paulus pada waktu itu, saudaraku. Sehingga ini menimbulkan pertentangan. Dan Paulus akhirnya menulis surat kepada jemaat di kota Galatia dengan tegas katakan bahwa orang-orang yang mengacaukan itu harusnya dihukum oleh Allah, saudaraku. Dan mereka adalah orang yang terkutuk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa sesama pengerja Tuhan, sesama orang-orang percaya, tidak ada saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan ini diajarkan kepada jemaat di kota Galatia supaya mereka tidak salah gunakan kemerdekaan yang Allah telah berikan. Tanggung jawab yang harus mereka isi dalam kemerdekaan yang Allah telah berikan itu adalah mengisi, menggunakannya dengan baik dan benar, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dikatakan di ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, dikatakan seperti itu supaya kalau mereka mengajarkan hukum Taurat, tapi mereka harus hidup dalam kasih antara sesamanya, saudaraku. Ini yang Paulus sindir kepada mereka. Supaya orang-orang di Galatia, bahkan pemberita-pemberita Injil yang mengajarkan Injil yang lain, supaya mereka hidup dalam kasih Kristus. Kalau mereka memegang hukum Taurat, mereka harus mengasihi satu dengan yang lain, saudaraku. Ini yang Paulus tuntut dari mereka. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, yang kedua tanggung jawab kita sebagai orang yang telah dimerdekakan adalah mengisi, menggunakan kemerdekaan dengan baik dan benar. Nah, ada banyak kali orang mengisi kemerdekaan dengan hal yang salah. Kita melihat di beberapa negara, saudaraku, ada banyak orang-orang koruptor yang memang mereka menyalahgunakan kemerdekaan. Ya, uang yang seharusnya bisa dipakai untuk membangun negaranya, uang yang bisa dipakai harusnya untuk menyejahterakan bangsanya, masyarakatnya, tapi dipakai untuk kepentingan diri sendiri, dipakai untuk mengambil keuntungan diri sendiri, saudaraku. Nah, ini banyak seperti orang-orang di Galatia pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen ini, yang juga memberitakan Injil yang lain itu, supaya mereka bisa bermegah di atas keadaan lahiriah orang-orang Galatia pada waktu itu. Saudaraku, mereka mengambil keuntungan pribadi, mereka menggunakan kepentingan mereka sendiri, saudaraku, untuk memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu, ini yang seharusnya kita sebagai orang percaya, kita harus bertanggung jawab, dan tanggung jawab kita dalam mengisi kemerdekaan ini adalah mengisi kemerdekaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan baik dan benar, saudaraku. Dengan baik dan benar. Ini penting sekali. Hal yang kedua, tanggung jawab kita adalah mengisi, menggunakan kemerdekaan yang Allah telah anugerahkan buat kita. Nah, hal yang ketiga, saudaraku, atau tanggung jawab ketiga yang kita sebagai orang percaya harus kerjakan adalah mentaati Tuhan sebagai pemimpin kita. Mentaati Tuhan sebagai pemimpin kita, saudaraku. Ini penting sekali. Di dalam ayat yang Galatia ayat pasal 5 ayat 18 dikatakan demikian. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudaraku, pada waktu dulu sebelum kita bertobat, sebelum kita terima anugerah keselamatan, kita hidup di bawah perhambaan dosa, saudaraku. Kita hidup di bawah perhambaan dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi hari ini setelah kita semua terima anugerah keselamatan, terima kasih karunia keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus menjadi pemimpin kita, saudaraku. Melalui rohnya, dia ingin supaya kita dipimpin oleh Roh Kudusnya, saudaraku. Dikatakan tadi di ayat 18, akan tetapi jikalau kamu beri dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan juga di ayat 24 dan 25 dikatakan pasal 5 Galatia, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudaraku, ini penting sekali. Kita perlu renungkan baik-baik bahwa ada tanggung jawab kita yang ketiga setelah kita dimerdekakan. Tanggung jawab ketiga adalah kita mematuhi atau mentaati Tuhan sebagai pemimpin kita. Tuhan Yesus mau memimpin kita melalui rohnya. Baiklah, jikalau kita hidup oleh roh, dipimpin juga oleh roh. Roh Kudus maksudnya, saudaraku. Kalau dulu dalam kehidupan berdosa kita, kehidupan yang lama kita, di old normal life kita, saudaraku, kehidupan lama kita dipimpin oleh ego kita. Kita dikuasai, dipimpin oleh hawa nafsu kita dikuasai oleh keinginan daging kita, saudaraku. Tapi hari ini, setelah saudara dan saya dimerdekakan oleh kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, maka ada tanggung jawab yang ketiga. Kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Ini supaya kita bisa mengalami kemerdekaan yang sejati. Maka kemerdekaan yang bertanggung jawab itu, dalamnya ada tanggung jawab kita yang ketiga, yaitu mematuhi, mentaati Tuhan sebagai pemimpin kita. Nah, saudaraku, hari-hari ini juga dalam kehidupan kita, keseharian kita, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat hari ini pemerintah telah
membuat aturan protokol kesehatan, ya protokol kesehatan yang harus kita indahkan, harus kita turuti, harus kita ikuti arahannya, tuntunannya, pimpinannya saudaraku, supaya kita hari ini benar-benar bisa mengalami better normal life, kehidupan normal yang lebih baik lagi. Hari ini dalam kehidupan new normal life atau kehidupan normal yang baru ini, kita dalam tahap adaptasi, dalam tahap menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru saudaraku, supaya kita bisa memasuki better normal life, satu kehidupan normal yang lebih baik lagi. Kalau dulu the old normal life, kita melakukan banyak dosa saudaraku, dan kita dipimpin oleh hawa nafsu kita, oleh keinginan daging kita. Tapi hari ini dalam the new normal life, kita dipimpin oleh Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran, ketaatan, dan juga kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, ini kewajiban kita, ini tanggung jawab kita yang ketiga dalam mengisi kemerdekaan yang Allah telah berikan, yaitu mentaati Tuhan sebagai pemimpin kita. Kita mau dipimpin oleh rohnya saudaraku, supaya jangan keinginan daging lagi yang nyata, yang menguasai hidup kita, tapi kita boleh berkenan kepada Tuhan dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita sudah belajar bahwa kemerdekaan sejati berisikan kemerdekaan yang bertanggung jawab saudaraku. Dan kemerdekaan yang bertanggung jawab itu di dalamnya ada yang menjadi tanggung jawab kita. Yang pertama yaitu kita di sini diharuskan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, kita harus menggunakan kemerdekaan dengan baik dan benar. Yang ketiga, kita mematuhi Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin kita melalui Roh Kudusnya saudaraku. Saya percaya Tuhan pasti tolong kita dan berkati kita semua, sehingga kita boleh mengalami kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya saudaraku. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah dengar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita. Kami semua boleh ditolong Tuhan. Kami semua punya tanggung jawab, karena kemerdekaan yang Tuhan berikan merupakan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Dan ada tanggung jawab kami di dalamnya. Yang pertama, kami mau Tuhan supaya kami bisa mempertahankan kemerdekaan yang Allah telah berikan buat kami. Yang kedua, kami mau menggunakan kemerdekaan yang Allah telah berikan dengan baik dan benar. Yang ketiga, dalam kemerdekaan yang Allah telah berikan, kami mau Tuhan mentaati Tuhan sebagai pemimpin kami melalui tuntunan, melalui pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.